Anak SMA suruh ngaji, berobatnya bukan main. Banyak anak SMA yang mungkin suruh baca Al-Quran belum bisa, Iqra saja mungkin kadang belum lulus. Amin. Lah kalau sekarang anak mudanya sekarang sudah kayak seperti itu, 20 tahun ke depan, kira-kira dia punya anak langsung hafal Al-Quran? Ya nggak mungkin. Sehingga apa yang terjadi? Lebih buruk lagi. Lebih buruk lagi. Sehingga kalau sudah muncul kebodohan di tengah masyarakat kita, maka yang namanya ajaran Islam itu akan ditinggalkan. Umat itu pelan tapi pasti satu demi satu hilang. Syiar itu adalah hilang. Lama-lama orang itu nanti apa? Ya namanya sholat berjamaah itu kalau mau, kalau mungkin dikasih duit ini, ya baru mau. Kalau nggak kasih duit mungkin nggak mau. Itu kenapa? Ya karena kebodohan. Sehingga apa? Tidak adanya ilmu syar'i menjadikan mereka itu adalah apa? Meninggalkan syariat secara totalitas. Kemudian yang kedua, akibat ukhrawi itu jelas. Orang menyepelekan ilmu agama pasti dia akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia akan meninggalkan kewajibannya. Setiap kewajiban yang kita teridor dengannya, maka pasti akan diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan siksa. Kita ambil contoh saja. Kenapa banyak orang itu tersesat? Karena atas itu kebodohannya. Akhirnya mereka mengikuti figurnya, mengikuti tokohnya. Sehingga dalam surat Al-Ahzab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma tuqallatu wujuhuhum fin-nar." Pada hari di mana wajah-wajah mereka itu dibolak-balikan, bahasanya disamret. Disamret di neraka. Hari ini begitu. Tidak apa? Yaquluna, maka mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Tuhai andai kata kami taat kepada Allah dulu di kehidupan dunia, dan dulu kami taat kepada Rasulullah. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami dulu di kehidupan dunia itu mentaati para tokoh-tokoh kami. Wa kubara'ana, dan para pembesar-pembesar kami. Fa'adalluna sabila, dan mereka telah menyesatkan kami dari jalan yang lurus, ya Allah. Rabbana atihim difain minal adab wal anhum la'nan kabira. Ya Allah, wahai Tuhan kami, berilah mereka itu adalah siksa 2 kali lipat karena mereka telah menyesatkan kami. Wal anhum la'nan kabira, dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini sangat jelas. Kenapa mereka tersesat? Karena kebodohan mereka. Karena mereka mengikuti yaitu pemimpin-pemimpin tokoh-tokoh yang tidak memiliki ilmu. Sehingga apa? Akhirnya sama-sama pula mereka itu adalah digiring di dalam neraka. Tahukah Anda di dalam sebuah hadis itu bahwasanya Rasulullah SAW itu menjelaskan kepada kita, nanti di akhir zaman manusia itu masing-masing akan digiring ke dalam neraka itu, dipimpin oleh siapa? Oleh pemimpinnya dan Tuhannya. Jadi kalau dia menuhankan patungnya didatangkan, diri patungnya nyemplung dalam neraka, dia ikut nyemplung. Ya. Begitu pula kalau dia ditokohkan dan dia itu adalah penghuni neraka, maka apa? Orang yang mengikutinya itu, pengikut-pengikutnya, idola-idolanya tersebut akan menggiring mereka ke dalam neraka. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, anta ma'a man katta'ani. Kamu itu adalah akan bersama orang yang kamu cintai. Dan kalau idola kita itu orang kafir, ya akan dikumpulkan dengan orang kafir. Apa penyebabnya? Karena ketidaktahuan mereka tentang ilmu agama, sampai kemudian mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka. Sehingga apa? Di dalam ayat yang lain, ya, dalam surah Al-Furqan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yawma ya'addu dhalimu ala yadayhi, pada hari di mana orang-orang zalim ini adalah orang-orang yang berbuat maksiat, ahli maksiat, mereka gigit jari, ya, mereka gigit jari. Yaqul ya laitani ittaqattu ma'a rasuli sabila. Duhai andai kata kami dulu mengambil jalan
bersama Rasulullah SAW, bersama para Rasul. Andai kata kami mengikuti jalan yang jalannya diajarkan oleh Rasul. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan qalila. Duhai andai kata aku dulu tidak menjadikan orang itu sebagai idola. Laqad adallani an dzikri. Dan dia itu telah menyesatkanku dari adzikr, dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ba'da ija'ani, setelah peringatan tersebut itu datang kepadaku. Ini sangat jelas. Karena ketidaktahuan mereka dengan ilmu agama itu adalah menyebabkan dia disiksa. Kita ambil contoh juga, bahwasanya dengan kita tidak memahami yang namanya ilmu agama dengan baik dan benar, itu menyebabkan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang menuntut ilmu agama saja, namun dia niatnya tidak ikhlas karena Allah, maka itu masih disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada yang menuntut ilmu agama, cuma niatnya yang keliru. Bagaimana enggak yang menuntut sama sekali? Mau yang menuntut saja niatnya keliru, itu disiksa, apalagi yang enggak menuntut. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan dengan sebuah sabdanya riwayat Ibnu Majah dan Abu Dawud, "Man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah." Barang siapa yang menuntut ilmu yang seyogyanya dia niatkan karena mengharapkan wajah Allah, mengharapkan ridho dan pahala dari Allah, la yata'allamu illa liyusiba bihi aradhan minad dunya. Namun dia menuntut ilmu itu tiada lain dalam rangka untuk meraih kenikmatan dunia. Harusnya ilmu agama itu diniatkan ikhlas karena Allah, namun dia niatkan apa? Dia niatkan untuk menggapai dunia. Maka apa? Lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak bisa mendapatkan aroma surga. Enggak nyium aroma surga, nyium aja enggak, apalagi masuk. Kenapa? Karena enggak ikhlas. Karena enggak ikhlas di dalam menuntut ilmu agama karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dunia. Maka banyak kita harus hati-hati. Karena banyak zaman kita sekarang ini banyak orang termotivasi melakukan suatu ibadah tapi niatnya duniawi. Maka dia tidak akan dapat bagian di akhirat. Contohnya sedekah niatnya ingin kaya. Mengapa? Anda dikasih oleh Allah kehidupan dunia, tapi Anda tidak akan dikasih di kehidupan akhirat. Sehingga jangan sampai kita seperti itu. Kemudian prioritas apa yang harus kita lakukan dalam menuntut ilmu itu? Prioritasnya apa? Prioritasnya itu adalah yang pertama, ilmu yang menjadi beban kita sebagai seorang muslim itu ada dua. Yang pertama itu adalah wajib aini atau fardu ain, yaitu suatu kewajiban yang menjadi kewajiban bagi setiap individu muslim. Contohnya apa? Ilmu tentang sholat, ilmu tentang wudu, ilmu tentang zakat bagi orang yang sudah wajib untuk berzakat, ilmu tentang haji bagi orang yang sudah wajib untuk berhaji, ilmu tentang jual beli bagi orang yang berprofesi sebagai pedagang, sebagai penjual atau pembeli. Harus sama. Itu fardu ain, wajib bagi setiap orang. Jika dia tidak melakukan apa yang terjadi, dosa. Sehingga jangan sampai kita teledor. Sehingga dalam kehidupan kita ini kita punya kesibukan yang lain, urusan dunia, semua ilmu ini. Tapi jangan kita lupakan ilmu agama kita. Benahi ibadah kita yang menjadi kewajiban kita. Bagaimana sholat yang benar, bagaimana nama wudu yang benar, ataupun yang lain, puasa yang benar, itu harus kita pelajari. Kenapa? Karena itu adalah fardu ain bagi kita. Setiap individu wajib. Sehingga tidak ada alasan bagi dia kemudian enggak, saya enggak paham. Alasannya kemudian apa? Karena saya masih bodoh. Bukan kayak seperti ini, adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi harus dilakukan. Kemudian kewajiban yang kedua itu adalah kewajiban fardu kifayah atau wajib kifai, yaitu kewajiban yang dibebankan kepada umat Islam, sebagian dari umat Islam sampai terpenuhi kecukupan.
Contohnya apa? Contohnya kita butuh yang namanya orang yang alim yang memperdalam ilmu agama, ilmu agama. Benar-benar dia itu paham tentang masalah ilmu agama, sehingga andai kata kalau dia ditanya tentang masalah hukum agama dia tahu. Maka apa yang terjadi? Maka apa yang terjadi itu adalah hukumnya fardhu kifayah. Maka harus tetap ada kader-kader yang memahami ilmu agama, yang belajar ilmu agama. Itu harus selalu itu tafakuh, memperdalam. Tapi kalau dari kita itu adalah kewajiban kita adalah terus kita itu adalah belajar sesuai dengan kewajiban yang kita menjadi beban kita, yaitu fardhu ain. Tapi kalau yang namanya tadi itu adalah fardhu kifayah, itu menjadi orang yang lebih khusus. Sehingga Anda lihat, tidak mungkin setiap anak-anak kita ingin kita jadi seorang alim, jadi seorang ustaz semuanya. Kebanyakan ustaz juga orang ustaz, dan ini orang fatwa, dan ini akhirnya apa? Perang terus ini. Mengapa? Saya pernah ketemu dengan seorang dai, ya, orang Papua, ya, orang suku Mari, orang yang besar seperti orang Afrika. Ketika itu kita anggap, waktu itu saya masih kuliah di Libya, kita anggap itu ini orang Afrika yang biasa. Kalau nggak Sudan gimana? Ternyata apa? Ngomongnya pakai bahasa Indonesia. Sudan ngomong bahasa Indonesia pasti banget ini. Ternyata dia bercerita, saya adalah orang Papua, dari suku Mari, itu suku yang di atas, ya, Papua yang paling atas perbatasan Papua Nugini. Itu suku asli sana, ya, termasuk suku asli Papua Nugini. Maka mengatakan pada kita semuanya, Anda sekalian ini sudah yang mau lulus, ya, dari bisnis syariat, ya, cukup ilmunya. Kita di Papua adalah butuh dai-dai yang sangat banyak. Dia kepala suku. Setiap hari suku saya itu masuk Islam. Sampai saya kewalahan membina mereka. Saya tidak punya ilmu. Maka saya datang jauh-jauh dari Papua ke sini itu untuk mendambakan kalian supaya ada yang mau berangkat ke sana. Dia ngomong begini, di Jawa ini sudah penuh dengan ustaz, sehingga banyak orang ustaz, ya nih. Kalau di daerah saya itu kurang ustaz, musuh kita banyak di sana. Maka kalau Anda mau berperang, mari ke tempat saya. Wow, nah, semangat dia, ya. Tidak mungkin kita mendidik anak-anak kita itu semuanya jadi alim ulama. Ya tidak mungkin, ya tidak mungkin. Maka apa? Maka Anda lihat para ulama kita terkadang punya anak, justru dia itu anaknya bukan jadi seorang alim. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi seorang muhandis insinyur. Itu karena mereka tahu, tidak bisa dipaksakan masalah ini. Yang namanya ilmu agama itu adalah butuh yang namanya keseriusan untuk mendalaminya. Seperti kita ambil ulama kontemporer, ya, Syekh Utsaimin, kan gitu. Anaknya beliau apakah jadi ulama? Tidak jadi ulama. Tapi bukan dalam arti nggak paham ilmu agama, paham, tapi dia menjadi seorang alim. Karena menjadi seorang alim itu butuh yang namanya lebih fokus lagi. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Kita ini sudah tua-tua, umurnya mungkin sudah cukup. Maka apa? Maka kita harus banyak bertaubat kepada Allah. Atas apa? Atas dosa dan keteledoran kita. Mungkin masih banyak sekali ilmu-ilmu yang menjadi kewajiban kita yang belum kita pelajari. Kita harus banyak bertaubat. Kemudian apa? Berniat untuk memperbaiki diri, punya azam yang kuat. Saya harus menuntut ilmu agama sedikit demi sedikit. Jadi apa? Pelajari yang paling urgen dulu. Dari yang fardu, namanya fardu ain, sholat, wudhu, gimana sih dikit pada sholat itu. Jadi jangan sampai kalah sama anaknya di sekolah diajari, bapaknya nggak tahu. Ini sebuah keteledoran. Kemudian apa? Bersungguh-sungguh untuk menuntut ilmu syar'i. Kamu menuntut ilmu syar'i itu butuh kesungguhan, butuh keseriusan. Dan itu tidak menolak kemungkinan. Banyak di antara para ulama kita, para sahabat kita, itu adalah apa? Mereka jadi seorang alim setelah mereka tua. Para sahabat rata-rata
generasi tua, kibar sahabat. Mereka jadi seorang alim, tidak ada istilah terlambat. Sehingga waktu Umar bin Khattab itu mengatakan tafaqahu qabla an tusawwadu. Perdalaman ilmu agama sebelum kalian menjadi seorang tokoh, menjadi seorang pemimpin. Imam Bukhari menambah wa ba'da an tusawwadu, dan setelah Anda menjadi seorang tokoh pun harus tetap taat. Jadi bukan dalamnya kalau sudah jadi ustaz berarti sudah apa? Enggak belajar. Enggak, tetap harus membaca. Jadi Umar bin Khattab itu mengatakan, jadi apa? Kapan tahu? Qabla an tusawwadu. Imam Bukhari menambah wa ba'da an tusawwadu. Jadi Pak, tafaqquh, perdalaman ilmu agama sebelum kalian menjadi seorang tokoh, dan Imam Bukhari, dan setelah menjadi tokoh pun itu pun harus selalu menuntut ilmu agama. Kenapa ini terjadi? Karena biasanya kalau sudah jadi tokoh itu adalah banyak godaan. Banyak godaan. Kenapa sudah jadi tokoh gengsi? Kalau nggak apa ditanya nggak bisa jawab, apa malu, dan itu. Akhirnya apa? Bisa malah tersesat. Beri. Kemudian apa? Luangkan waktu. Sedikit dari waktu kita, mari kita luangkan untuk apa? Untuk ilmu. Kenapa? Karena ilmu kita ini adalah sedikit. Sehingga Pak, harus jalan-jalannya kita luangkan waktu. Coba kalau Anda datang ke masjid, baca mushaf, sudah ada yang khatam 2 kali? Ya? 1 kali aja belum sah. Dengan itu. Jadi apa? Coba ya. Sekarang kalau mungkin dibaca. Tapi apa suatu saat baca terjemahnya. Untuk apa? Memotivasi kita supaya mendalami. Jadi jangan kita ini belajar jadi ustaz, jadi guru, ngajari anak harus baca Al-Quran, pelajari ini. Gurunya sendiri nggak mau. Ini problema. Kemudian apa? Menuntut ilmu di bawah bimbingan seorang guru. Perlu, kenapa? Karena kalau kita ini menuntut ilmu sendiri, dikatakan takarraja munfaridan. Dalam kata para ulama, man ta'allama munfaridan takarraja munfaridan. Jadi orang yang menuntut ilmu sendiri atau tidak, maka apa? Ya ilmunya ilmu sendiri, karena dia sendiri, tidak berdasarkan apa? Aqwalul ulama. Seperti. Kemudian apa? Kita harus mempersiapkan dari kebutuhan kita untuk ilmu apa? Kita sudah tua, butuh buku agama. Ya baca beli. Masa nggak bisa meluangkan dalam waktu gajian 50.000 beli buku agama. Saya pengen belajar ini. Jadi luangkan. Karena apa? Karena itu peralatan untuk menuntut ilmu. Kalau kita didik anak-anak kita yang namanya sekolah, harus ada buku tulis, ada buku cetak, bahwa gurunya sendiri nggak mau memperdalam, tidak mau menyisihkan. Kemudian apa? Kita sebagai seorang tolib, menuntut ilmu itu harus cerdas dalam bersikap dan menentukan prioritas. Jadi apa? Harus cerdas dalam bersikap. Kemudian apa? Prioritas itu harus cerdas. Mana yang harus kita dahulukan? Harus apakah ini dulu atau ini dulu? Itu harus ada kecerdasan. Pintar untuk menentukan, ini dulu yang harus saya capai. Sehingga Imam Syafi'i rahimahullah itu sebenarnya meringkas dari itu semuanya. Itu dalam sebuah baitnya, akhi lan tanal ilma illa bisittatin sa'umrika an tafsiriha bibayan. Wahai saudaraku, kamu tidak akan bisa meraih ilmu kecuali dengan 6 perkara. Aku akan jelaskan kepadamu akan rinciannya dengan menjelaskanku. Zakatin, jadi apa? Harus cerdas menentukan sikap, cerdas harus punya menentukan prioritas. Waktu sin, dia apa? Punya semangat. Kalau sudah tidak punya semangat, gimana mau dapat ini? Anda mengajar anak-anak sudah teler, nggak punya semangat. Apa mungkin Anda ibaratnya ajari 1 jam lagi dia bisa paham? Tidak mungkin. Ya Pak, waktu sin harus ada semangat. Wastihadin, ada kesungguhan. Wabulgatin, ada modal. Modalnya apa? Ya, modalnya adalah macam-macam. Kadang butuh buku, kadang butuh alat tulis. Wasuhbatil ustadin, harus di bawah bimbingan ustaz, bimbingan guru.
butuh waktu yang lama. Maksudnya apa? Itulah istimror. Namanya ilmu apa? Itu ya kayak seperti itu. Nggak ada yang namanya ilmu kok namanya katanya apa? Ilmu laduni. Ya, ilmu laduni. Nah, sekali apa? Sekonyong-konyong langsung pinter. Ya ada di alam semesta ini ya orang yang punya ilmu laduni. Wong Nabi saja itu masih belajar. Dari siapa? Malaikat Jibril. Jadi dia dapat wahyu lewat melalui perantara malaikat Jibril, masih diajarin Jibril. Rasulullah ketika sholat, Rasulullah tahu tata cara sholat. Diajarin dulu sama Jibril 2 hari, datang malaikat Jibril ketika habis Isra wa Mi'raj. Diajarin oleh Rasulullah Allah, diajarin oleh Jibril tata cara sholat yang benar. Waktu sholat itu antara ini dan ini wahai Muhammad. Jadi apa? Betul zaman. Jadi ada butuh proses. Jadi butuh proses. Jadi nggak mungkin kita ini langsung bisa paham semuanya. Kenapa? Karena nggak ada istilah namanya ilmu laduni. Jadi apa ilmu laduni itu adalah ibaratnya omong kosong saja. Jadi semuanya itu adalah butuh yang namanya belajar. Sehingga bahkan ilmu kita namanya ilmu itu adalah dengan dipelajari wal akhlaqu bitafalluq. Namanya akhlak perangai itu adalah dengan pembiasaan. Ya, akhlak itu mayoritas pembiasaan. Ya, walaupun ada yang namanya apa? Yang namanya akhlak-akhlak yang jibillah, sudah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, ibaratnya sudah cetakannya Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya orang butuh katanya lemah lembut, ya. Marah pun masih lemah lembut. Kali itu kenapa? Itu sudah dari sananya. Itu namanya jibillah. Tapi ada kalanya namanya akhlak itu mayoritas kayak jujur, itu namanya pembiasaan. Ya, pembiasaan makan dengan tangan kanan, ya, kemudian baca Bismillah, doa keluar apa rumah itu pembiasaan semuanya. Sehingga mayoritas dari akhlak itu adalah namanya bitafalluq, itu dengan proses pembiasaan. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Ya, semuanya yang pertama kita akhiri dulu. Nanti untuk tanya jawab kita sekaligus saja dua. Untuk itu sekarang kita silakan yang mau ke belakang dan bagaimana selanjutnya kira-kira 10 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya nanti buka yang iya.